Usai isu Loli hamil di luar nikah dan gugurkan kandungan menuai sorotan publik, Fadel Bajideh, kekasih Loli yang diduga sebagai orang yang menghamili Loli, akhirnya buka suara. Ya, secara eksklusif, Fadel Bajideh memberikan klarifikasi dan bantahannya terkait seluruh isu yang menerpa Loli, yang mau tak mau menyeret namanya juga. Untuk mengetahui seluruh pernyataan dari pihak Fadel Bajideh, maka inilah 5 bantahan Fadel Bajideh soal isu hamili Loli, versi Cumi Top 5. Isu Loli hamil dan gugurkan kandungan telah menggelinding liar sejak beberapa waktu lalu. Beberapa bukti yang meyakini bahwa Loli benar-benar hamil dan gugurkan kandungan pun telah disebar dan tersebar luas di media sosial. Menariknya, meski bukti-bukti tersebut telah dilihat oleh sejuta pasang mata, Fadel Bajideh, kekasih Loli, nyatanya membantah isu tersebut. Lantas, seperti apa bantahan Fadel Bajideh? Dan seperti apa reaksi Mail Syaputra, asisten Nikita Mirzani yang diduga memegang bukti jejak kehamilan Loli? Kalau isu kehamilan itu nggak bener ya, itu nggak bener. Karena Loli juga ada klarifikasi juga tentang kehamilannya dia kan, ya itu nggak bener, itu bohong semua itu. Ya itu fitnah ya, karena dia kan nggak tahu kefaktaannya gue sama Loli, hubungan seperti apa. Karena gue di sini gue kasih tahu aja ke kalian semua kalau hubungan gue sama Loli itu positif aja, aman-aman aja, baik-baik aja. Jadi kalau misalnya ada fitnah-fitnah di luar sana, di research lagi lah, dilihat lagi kefaktaannya ya. Karena nggak ada bukti sama sekali kalau Loli itu hamil, seperti itu. Dia kan nggak tahu juga, dia kan nggak ada di samping Loli. Kan gue yang di samping Loli, keluarga gue yang di samping Loli. Makanya tanya sendiri ke Loli, kan dia udah klarifikasi, dan mamanya itu kan ibunya ya. Silakan tanya sendiri lah ke Loli, seperti itu. Loli baik-baik aja. Dia baik-baik aja, aman. Gue sebenarnya ngakak pas dia ngomong katanya dia bilang nggak hamil, dia bilang tidak hamil. Ini foto spraynya, ini foto kucingnya, itu foto kainnya, kain. Terus dia bilang tidak hamil. Aduh, dia nggak suka kayak gini deh. Kalau emang itu anak nggak hamil, kalau emang lu Loli nih, gue sebutin namanya biar lu kalau ngelaporin gue ke polisi gampang. Nih dia nyebutin nama aku nih, Loli, denger ya. Kalau gue emang lu bilang katanya lu nggak hamil, ayo kita cek, kita ke Objin bareng-bareng ya. Kita ke Objin, nanti di situ kan kelihatan tuh lu pernah punya anak apa enggak, pernah aborsi apa enggak, udah pernah melahirkan apa belum, masih perawan atau tidak. Nah, sahabat Loli Cindy Claudia sempat membeberkan bahwa tubuh Loli memiliki beberapa luka lebam yang diduga akibat pukulan Fadel Bajideh, kekasih Loli. Dan dalam kesempatan ini, Fadel Bajideh membantah tudingan tersebut dan dengan percaya diri menyatakan bahwa Loli bahagia dan aman di dalam pelukannya. Lantas, seperti apa bantahan Fadel Bajideh terkait tudingan memukul Loli? Dan seperti apa Loli membela Fadel Bajideh? Ya itu pastinya nggak bener ya kalau misalnya ada pemukulan atau ada pembulian ke Loli ya dari gua, ya itu nggak mungkin. Karena sekarang Loli masih sama gua, masih mau sama gua. Kalau misalnya ada pemukulan pun nggak mungkin gitu. Gue selalu jaga baik-baik. Kondisi sekarang Loli aman, terkendali pastinya, gak ada yang berani nyenggol kalau dekat gua, baik-baik aja. Itu sih, karena aman banget. Makanya dia mau sama gua terus karena aman. Di Jakarta ini aman gua. Bisa dibuktikan. Nanti kita tanyakan aja kalau Loli langsung. Jangan tanya ke orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Kalau nggak tahu apa-apa kan asal nyebut aja. Asal tahu dia mereka. Karena selama ini aku dan Fadel dan keluarganya Fadel pun selalu baik sama aku dan selalu menjaga aku, bahkan ngebela aku. Gak mungkin aku memilih seseorang untuk dipacari kalau misalnya aku tidak cinta atau aku tidak sayang atau aku tidak nyaman dengan orang tersebut, yaitu Fadel. Jadi
ya udah. Kalau misalnya emang kalian nggak suka dengan hubungan aku, ya udah, nggak apa-apa. Yang kalau misalnya yang suka, alhamdulillah. Yang tidak suka, ya sudah, aku nggak akan repot. Dan untuk kalian pun tidak usah repot gitu loh, karena hubungan ini aku yang jalani dan Fadel. Hubungan lu baik-baik aja katanya sama Kang Semir. Baik-baik aja nih hubungan. Hubungan gue baik-baik aja kok sama pacar gue, kata dia gitu kan. Terus yang teriak-teriak itu siapa? Itu suara siapa? Suara setan, suara iblis. Suara siapa, Loli? Itu kan suara lu. Gue itu tahu lu dari umur lu 2 tahun. Ya, lu pasti udah di ini kan? Lu pasti diancam kan? Dapat ancaman kan? Atau lu disuruh ini kan? Ngebela keluarga Kang Semir kan? Karena chat DM-an ibu lu udah bocor kalau misalnya ibu lu itu Kaniki itu, DM-an Kaniki itu udah kesebar, udah bocor gara-gara Kaniki mau menjarain satu keluarga Kang Semir. Di tengah isu Loli hamil dan gugurkan kandungan, Fadel Bajideh sempat dituding menjadikan Loli sebagai mesin ATM berjalannya. Bahkan, Loli diduga membiayai kuliah yang tengah dijalankan oleh kekasihnya itu. Ya, hal tersebut bermula saat sahabat Loli, Cindy Claudia, membeberkan beberapa bukti transferan kepada Fadel Bajideh. Lantas, seperti apa respon Fadel Bajideh atas isu tersebut? Kalau yang pertama yang gue mau bahas dulu, kalau PS itu karena take and give ya, itu kan pribadi ya, gue juga ngasih dia ya kan, karena orang-orang nggak pernah nyebutin kalau gue ngasih ya kan, jadi kalau Loli yang ngasih tuh wah terlalu besar ya. Kalau misalnya seperti itu ya tanyakan aja langsung ke Loli, jangan nanya ke orang yang nggak tahu apa-apa ya kan. Jadi kalau misalnya iya ini kan pacar gua, pribadi gua, jadi kalau misalnya buat PS itu benar adanya karena itu Valentine. Biaya kuliah itu terlalu gimana ya, kalau misalnya orang mikir kuliah gue dibayarin sedangkan bapak gue bayarin, bapak gue bayarin kuliah kok malah orang ini bilang biayain gue kuliah. Iya, bapak gue bukan orang biasa. Jadi kalau misalnya kalian ngomong atau anggap gue sebelah mata tentang uang, ya itu gue ketawa aja. Ya bagi orang-orang terdekat gue mungkin tahu seperti apa gue. Dan kalau misalnya lu mau lebih tahu lagi, tanya Loli. Fadel Bajideh secara terang-terangan mengaku bahwa ia tidak mengenal Cindy Claudia, sahabat Loli. Fadel Bajideh juga mengaku bahwa ia meminta Loli untuk memblokir Cindy Claudia yang dianggap mengganggu kehidupan Loli. Padahal, seperti diketahui, Cindy Claudia lah yang selama ini membantu Loli untuk meminjamkan sejumlah uang selama Loli berada di UK. Lantas, seperti apa bantahan Fadel Bajideh atas pernyataan Cindy Claudia? Dan seperti apa fakta yang diungkap oleh Cindy Claudia? Nggak pernah sama sekali, gue nggak kenal Cindy, ya cuma lewat sosial media doang mungkin kenalnya. Ya gue juga nggak tahu di mana dia tempat tinggalnya, di mana gue nggak tahu. Jadi ya makanya itu bingung aja kalau misalnya Loli pun nggak tahu ya. Jadi makanya kalau dibilang sahabat, nggak sahabat juga. Dan kasihannya Loli ya difitnah sama orang yang nggak dikenal. Ya mungkin kalau buat temenan itu pas lagi di UK ya. Ya pada saat kesininya gue nggak tahu. Karena gue selalu bilang sama Loli untuk jauhkan orang-orang yang fitnah lo, jauhkan orang-orang yang buruk dari lo. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di blok atau apa, itu yang gue nyuruh, bukan siapa-siapa gue yang nyuruh. Sebenarnya Loli diganggu sama Cindy. Jadi bukan Cindy diganggu hidupnya sama Loli. Jadi jangan dibalik-balik itu orang. Jadi Loli yang diganggu hidupnya sama Cindy, dan gue pun diganggu sama si Cindy. Jadi kalau misalnya ngomong jangan dibalik-balik kalau di sosial media. Dan karena dia tahu gue nggak pernah ngupload, nggak pernah ngebahas, nggak pernah klarifikasi, jadi semena-mena gitu. Makanya sekarang gue klarifikasi ya ini biar orang-orang tahu gue seperti ini. Belum lama ini, Dr. Oki yang merupakan sahabat Nikita Mirzani berupaya untuk mendamaikan perseteruan antara Loli dan Nikita Mirzani. Ya, seperti diketahui, selain mengirimkan Loli pesan, Dr. Oki juga mengirimkan pesan kepada Fadel Bajideh. Namun, pesan Dr. Oki tampak diacuhkan oleh mereka.
Lantas, seperti apa respon Fadel Bajideh yang diduga sengaja tak merespon pesan Dr. Oki? Dan seperti apa reaksi Yolo Ine? Kalau misalnya itu ya dia si Dr. Oki itu memang sempat WA tapi udah diblok duluan sama Loli ya, karena dia mungkin nggak mau ada kesalahan kali ya. Jadi gua di sini dia sempat DM gua sekarang di hari Sabtu itu Dr. Oki DM gua ya. Bersyukur ya, bener ada orang yang mau perhatiin Loli, bersyukur. Karena selama ini kan nggak ada ya, karena selama ini nggak ada yang mau ngurusin Loli, cuman bilang kasihan doang di luar, tapi nggak ada yang aksinya. Kita doang kan yang ada aksinya, keluarga gua doang, keluarga Bajideh happy banget sama gua, happy, makanya dia sama gua. Kalau misalnya nggak happy nggak mungkin sama gua, mungkin cari yang lain seperti itu. Tanya ke Loli aja ya. Kalau tanya ke gua selalu baik-baikin dong. Ya kan, tanya ke Loli langsung lebih bagus itu. Dr. Oki itu kan bisa dibilang orang yang disegani ya di pertemanan Niki dan yang lain-lain. Gue kalau misalnya udah ada yang gue jadi Loli ya, ada temennya nyokap gue ingin memediasi gue dan orang itu disegani, gue terima Loli. Makanya otak dibuka Loli. Dr. Oki itu udah sadar betul resikonya. Karena apa? Dr. Oki udah tahu ini anak seperti apa dari kecil. Yang gue takut mah DJ Indah, ntar dia shock. Kan katanya dia mau merawat si Loli.